Selamat pagi teman-teman di kelas TOEFL Macapa. Di pertemuan TOEFL Reading kali ini, kita akan membahas tentang inference question. Inference question ini sama halnya di soal listening. Teman-teman harus melihat yang ada di balik tulisan. Kalau kita sebutnya sih sebagai read between the line, membaca yang tidak muncul di dalam tulisan. Biasanya inference question ini yang paling sulit di antara soal-soal reading. Biasanya ada 5 sampai 8 pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya yang sering muncul ya. Jadi ada kata infer yang muncul. Contoh, which of the following can be inferred? It can be inferred, the author implies atau kata implies, okay? Which of the following does the passage imply? Which of the following will be the most reasonable guess about? The author suggests that it's probable that. Jadi, teman-teman bisa melihat daftar pertanyaan ini dan menentukan kalau muncul pertanyaan seperti ini, maka itu adalah inference question. Inference question, jawabannya tidak akan tersurat atau selalu muncul dalam bacaan, tapi kita perlu melihat, menyimpulkan sendiri dari bacaan yang ada. Oke, di sini ada satu contoh. Pertanyaannya, it can be inferred from the passage that. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian teman-teman harus membaca dengan baik-baik bacaan, karena tentu saja ini cukup sulit. Harus mengerti betul bacaannya. Oke, kita lihat di sini ya. A star very similar to the sun is one of the nearest stars to Earth. That star is Alpha Centauri, just 4.3 light years away, other than our own sun. The nearest star to the Earth is a tiny red star, not visible without a telescope called Proxima Centauri. Wow, ini bahas tentang astronomi dan lumayan sulit untuk dimengerti, apalagi banyak kata-kata yang membuat kita harus memutar otak ya. Jadi kita harus menyimpulkannya. Cara menyimpulkannya sederhana, teman-teman harus punya mental image. Jadi mental image itu membantu teman-teman untuk memahami. Jadi silakan teman-teman bayangkan saja, a star is very similar to the sun. Jadi ada star, ada bintang yang sama dengan matahari. Misalnya ini star, ini matahari, sun ya. And the nearest to the earth, ini yang paling dekat ke bumi. Jadi ini ada bumi. Maaf ya, sebenarnya matahari lebih besar dari bumi, tapi tidak apa-apa untuk soal ini saja. Jadi lebih dekat ke bumi. Oke, the star is Alpha Centauri. Namanya Alpha. Jadi namanya Alpha Centauri. Jaraknya 4,3 dari cahaya. Other than our own sun. Selain matahari kita. Oke, selain ini, the nearest star to the earth is tiny red star. Jadi ada lagi selain ini, ada yang lebih dekat lagi, namanya tiny red star. Jadi ada tiny red star lebih dekat dari matahari. Not visible without a telescope. Jadi dia ini tidak terlihat dengan teleskop. Jadi teman-teman tidak bisa melihatnya dengan menggunakan teleskop dan disebut Proxima Centauri. Oke. Jadi ini namanya Proxima. Oke. Nah, sekarang kita lihat. It can be inferred from the passage that Proxima Centauri is similar to the Earth Sun. Proxima Centauri tidak ya. Tidak similar. Karena bedanya dia nearest, lebih dekat. Oke. Proxima Centauri is the closest star to the Earth. Ini yang paling dekat ya. Kalau tadi ini mirip dengan bumi ya. Jadi dia mirip. Kemudian Alpha Centauri is invisible from the Earth. Alpha Centauri tidak ada informasi tentang ini. Proxima Centauri is less than 4.3 light years from the Earth. Ini dia lebih kurang dari ini. Kurang dari, apakah benar? Kita bisa lihat ada pernyataan ini closest star to the Earth. Okay, Proxima is less than 4.3 light years from the Earth. Oke. Nah, sini ada dua jawaban yang menurut saya sangat menyusahkan teman-teman. Oke, karena di sini dia bilang Proxima Centauri is the closest star to the Earth. Proxima Centauri ini dia dekat dibandingkan matahari. Tadi kalau teman-teman lihat ya, other than our sun, the nearest star to the Earth. Nah, jadi ini dibandingkan dengan matahari ini lebih dekat ke bumi. Oke, jadi lebih dekat ke bumi. Tapi kalau di sini
the closest star to the Earth itu salah. Kenapa? Karena siapa tahu ada star lain di sini ya. Ada star lain yang lebih dekat ke bumi dibanding Proxima Centauri. Nah, yang benar itu jawabannya delta. Kenapa? Karena dia lebih dekat dari Alpha Centauri. Alpha Centauri jaraknya 4,3. Berarti otomatis dia less than 4,3. Jadi jawabannya delta. Oke. Teman-teman bisa melihat bahwa inference question ini adalah soal yang lumayan sulit menurut saya. Jadi teman-teman ketika mengerjakan soal ini, silakan teman-teman mengerjakannya paling akhir menurut saya. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada namanya purpose question. Ini hanya ada mungkin 1 sampai 3 pertanyaan yang akan teman-teman jawab terkait dengan purpose question. Jadi purpose question itu adalah kenapa penulis menulis tulisan tersebut. Okay. Why does the author? Jadi ada pertanyaan why. Indicates in order to show is mentioned to illustrate the effect of. Jadi ini gampang sekali, teman-teman silakan lihat apa yang ada di sini. Contoh, why does the author mention galaxy and star? Jadi ketika ada keyword yang muncul di sini, teman-teman langsung lihat di bacaan. Oke, di bacaan di paragraf mana ada ini keyword ini. Oke, makanya dalam reading disarankan teman-teman membaca dulu semua pertanyaan. Pertanyaan ya, bukan pilihan jawaban. Begitu pertanyaan dijawab, saat teman-teman membaca nanti ada keyword seperti ini muncul dalam apa yang teman-teman baca, keywordnya itu ditandai. Oke, oh nanti ketika kembali ke pertanyaan teman-teman bisa refer langsung ke situ. Oke. Nah, kalau untuk jawabannya biasanya ada kata to strengthen, to provide an example of, to challenge the idea that, to contradict, to support the proposal, to. Jadi ini tuh semua ini teman-teman bisa tahu dari bacaan dari sini tadi. Oke, lumayan mudah kalau menurut saya purpose question ini. Oke, berikutnya vocabulary. Vocabulary menurut saya ini soal yang paling banyak muncul dan berdasarkan hasil research ini adalah soal yang sangat-sangat memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan skor tinggi. Oke? Karena jumlahnya sangat banyak di reading vocabulary context. Biasanya yang muncul itu adalah satu kata yang ditanyakan, one word only, kebanyakan ya, satu kata. Tapi bisa juga prase ya, prase berarti satu kata, tapi satu makna, tapi terdiri dari dua kata, itu prase ya. Nah, biasanya akan mudah kalau teman-teman familiar atau tahu artinya kosakata tersebut. Tapi kalau teman-teman sama sekali tidak tahu, blank, ada beberapa cara yang bisa teman-teman bantu menggunakan metode ini ya. Yang pertama itu metode sinonim. Teman-teman biasanya dalam kalimat itu ada sinonimnya. Contohnya ditanyakan kata compulsory. The first step to institute compulsory education was Massachusetts, which made it mandatory for students to attend school. Oke, jadi sini compulsory misalnya teman-teman tidak tahu, tapi teman-teman tahu mandatory. Mandatory itu diharuskan. Jadi di sini sebenarnya kita tahu mandat compulsory itu artinya mandatory. Kenapa? Karena dari sinonimnya. Oke, institut pertama yang mewajibkan pendidikan adalah Massachusetts, which made it mereka membuatnya mandatory kepada student untuk belajar 12 minggu setiap tahun. Oke, jadi di sini kita tahu mandatory itu sama artinya dengan Massachusetts compulsory. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan example. Example di sini tidak membantu teman-teman untuk menerka jawaban dengan langsung, tapi membantu teman-teman mengerti apa yang ditanyakan. Contohnya ditanyakan, what is mulch? Ini saya tidak tahu apakah mulch tulis bacanya atau mulch ya. Kita belajar reading bukan speaking. Okay, many gardeners use some kind of mulch ya mungkin, such as chopped leaves, peat moss, grass, clipping vines, or wood chips in order to stop growth weeds and to hold in moisture. Kita bisa lihat teman-teman, mulch artinya ini karena ada such as, ada mungkin kata lain yang bisa digunakan for example. Okay. For example, such as, for example, kita bisa tahu apa itu mulch dari sini. Chop leaves, daun yang dipotong-potong, ataupun lumut, ataupun rumput yang di clipping, ataupun daun needles, yaitu daun pohon cemara atau potongan kayu. Jadi kita bisa tahu bahwa mulch ini karena many gardeners, banyak petani yang menggunakan sejenis mulch. Jadi mulch ini berhubungan dengan bagian-bagian tanaman, batang. Jadi silakan teman-teman cari arti yang mana di situ yang menjelaskan tentang batang atau
terkait tanaman, yang ada tanaman. Karena di sini contohnya, contoh mulch itu ada daun-daunan, ada lumut, ada rumput, ada potongan kayu, berarti itu semua berkaitan dengan bagian dari tumbuhan, oke, bagian dari plants. Oke, jadi teman-teman bisa lihat, oh yang mana sini ada artinya plants atau sesuai dengan itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman bisa lakukan adalah kontras. Kontras di sini artinya teman-teman bisa menggunakan, oke, makna dari kalimat. Oke, contoh di sini ya. Teman-teman yang ditanya adalah kata bulk atau bulk ya. Pada tahun 1822, the Southern States supported, improvements. Jadi Southern States mendukung improvement in the national transportation. Jadi dia mendukung. But the Northern State block. Jadi tapi berarti ini bertentangan. Kalau di sini mendukung berarti di sini tidak mendukung. Berarti kita tahu bahwa bulk ini sama artinya dengan not supported, bukan sama ya, similar. Jadi teman-teman silakan cari yang artinya seperti itu dalam bacaan. Dan yang terakhir general context. General context ini seberapa sering teman-teman membaca suatu teks sehingga teman-teman punya ide tersendiri dari kosakata tersebut. Contoh, in a desert, vegetation is so scanty as to be incapable of supporting any large human population. Nah, di sini in desert, teman-teman tahu kalau desert itu seperti apa? Dia kering, kerontang karena padang pasir. Jadi kalau ada vegetation is so scanty, jadi menjelaskan tentang tanaman. Tanaman itu scanty. Scanty berarti dia kering, karena di sini tidak mampu untuk menopang kehidupan populasi manusia menjadi sumber makanan. Jadi kita bisa tahu, pasti ini tanamannya ini sudah kurus, kering, ya bisa dibayangkan kayak kaktus seperti itu. Jadi itu namanya general context. Itu yang bisa membantu teman-teman untuk menjawab vocabulary. Terkait vocabulary question. Sebenarnya sini ada contoh soal ya. Contoh soal dari vocabulary question. Sebentar saya hilangkan dulu ini supaya kita bisa melihat contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. The price at premium in line to is close meaning to. Jadi sini ada kata premium. Kita lihat di bacaan ya. In Britain's North America University di line 2 ya. Train a physicians were at premium. Jadi physicians itu dia at premium. Apa artinya premium? Kalau kita tahu premium itu bensin bukan ya. Premium itu biasa berarti well paid ya bisa, very experienced bisa. Tapi kita lihat dalam konteks, teman-teman sudah tahu. Jadi caranya ketika melihat ini, teman tahu premium itu artinya luar biasa ya. Hal yang premium bisa arti well paid atau very experienced, bisa jadi ya. Tapi ini cuma ditandai saja. Kita balik ke konteksnya. Physicians itu well paid atau very experienced. Kita lihat dulu. At the time of the revolution, there were probably only around 400 physicians and some practitioners had the job on training. Ada 3.000 practitioner dan physician hanya 400 dari 3 itu lumayan sedikit. Jadi jumlahnya sedikit. Inilah sebenarnya maksud dari premium. Jadi vocabulary in context teman-teman. Ingat, bukan hanya dari apa yang teman-teman ketahui, tapi dari konteks. Dari konteksnya, teman-teman tahu ini artinya not very numerous. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke teman-teman, itu salah satu cara untuk mengerjakan soal vocabulary. Saya rasa kita masuk di yang terakhir materi kita, yaitu di sini ada in reference question. Tadi ada inference, sekarang ada reference. Jadi reference question itu menurut saya soal yang paling mudah. Ini adalah penggunaan pronoun. Jadi biasanya ada kata it atau they atau them atau dan lain sebagainya. Pokoknya dia adalah pronoun. Kita harus mencari pronoun ini di dalam bacaan. Jadi biasanya itu dia sebelumnya. Jadi sebelum daripada pronoun sini. Itu kebanyakan ya. Jadi kalau misalnya pronoun yang muncul di sini, maka kita cari di belakang-belakang. Tapi ada kalanya juga dia muncul di depan dan di belakang. Jadi bisa di depan belakang bisa membantu kita. Tapi ingat teman-teman, harus diperhatikan sesuai dengan konteks. Dan ini soal yang paling mudah menurut saya dari semua soal TOEFL selain yang kemarin yang melihat angka. Kita lihat contohnya di sini. The word they in line 4. Jadi langsung saja they, line 4. Kita lihat ini line 5 in line 4. They are stung and eaten. They di sini berarti kita orang yang jamak. Jadi perlu diperhatikan kalau they
It itu bisa menentukan apakah dia plural atau singular. Oke. Nah, tapi di sini kan jawabannya semua plural ya. Tentacles, ribs, semuanya plural. Jadi teman-teman lihat yang mana di sini yang dimaksud yang stung and eaten. Oke. When small fish venture too close to the tentacle of these living flowers, they are stung and eaten. Ketika small fish, jadi ada small fish. Ini kenapa dia tidak ada s-nya? Karena fish itu bentuk jamak dan pluralnya itu sama ya. Fish and fish itu sama bentuk plural dan singularnya. Maka di sini ketika ikan-ikan kecil itu berkeliaran mendekat dengan pada tentakel pada tanaman hidup, mereka akan disengat atau ya dan dimakan. Nah, berarti di sini they ini refer sama small fish. Ya jawabannya sederhana. Jadi lihat saja kata benda yang muncul sebelum ini. Oke, sebagian besar sebelum. Oke, saya rasa itu saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Ini grup WhatsApp sering sepi ya. Saya merasa sedih. Tapi tidak apa-apa, nanti kita masih ada satu pertemuan yang akan kita bahas cara mengerjakan soal di pertemuan terakhir dan juga beberapa tips terkait reading. Oke, saya Mr. Ismail. Untuk teman-teman di TOEFL kelas Macapa, tetap semangat belajar. Kita bertemu di pertemuan terakhir yang menurut saya paling penting. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.